Lebokno medsos. Monggo. Ya, gak apa-apa. Masa adek ditahan iki nek tak lebono. Beno kabeh ro. Ayo wis. Ini tempat tahanannya. Tak lebono saiki. Speedo food space. Ayo wis apa meneh saksine. HP disita, ditelepon ndak oleh hubungi. Sing wedok ngamuk-ngamuk wis gendeng mek ndek dhuwur. Di tempat ini di atas lantai 3. Mbok kate didadekno apa sih bojone iki? Sampai kuru ya. Mikir mau wasing, sakjane gak kawin gak mati saja. Terus tidak rawat, penyekapan. Kasus-kasus seperti itu sebenarnya adalah hoax gitu. Fitnah ya sih. Iya, fitnah. Jadi, ada. Pak, ini ada babak baru ya Pak dalam perkara yang dipolisikan dari pihak Pak Andri sama CC ya. Hari ini tadi ada undangan mediasi dari Polsek Jombang terkait dengan kasus ini. Namun informasi terakhir tadi perdamaian dikatakan gagal. Bisa diceritakan atau fakta apa sih yang sebenarnya terjadi di Polsek tadi sehingga perdamaian dikatakan gagal? Hari ini memang ada undangan perdamaian yang saya katakan, atau undangan mediasi, bukan perdamaian ya. Perdamaian itu adalah maksud dan tujuan mediasi. Yang jadwalnya harusnya jam 2, tapi baru terlaksana sekitar jam 4 sore. Karena ada beberapa hal yang memang menjadi tugas kepolisian. Banyak kejadian yang ada di Mudah. Materi mediasi hari ini yang dilakukan di ruang Kapolsek, dipimpin oleh Kapolsek. Pada poinnya, pihak terlapor dalam mediasi kali ini berusaha untuk mengembalikan barang, tetapi dari pihak kami yang kami soroti satu, dalam mediasi hari ini tidak ada kata permintaan maaf dari terlapor Bu Yeni. Yang kedua, kaitan dengan barang yang disampaikan tadi, bahwa kalau ini diminta ya akan saya berikan, kan begitu kalimatnya. Kaitan dengan permintaan barang itu sudah dilakukan sejak bulan Januari oleh Budiana, aku klien kami, dengan mendatangi rumah terlapor, kemudian meminta secara baik-baik, kemudian karena itu tidak digubris dengan alasan dia meminta akte kematian dari saudara Subrata Adirjaya yang oleh klien kami dan oleh kami memang tidak kami berikan, karena ini kaitan dengan masih digunakan oleh klien kami dalam pengurusan beberapa surat terhadap kematian suaminya. Sedangkan terlapor saya tanya tadi, untuk apa surat itu? Ya untuk kenang-kenang, begitu. Dan bagi saya kan ini jawaban yang sangat lucu, tapi terserahlah itu alibi dari terlapor yang dalam hari tadi sempat diungkapkan juga oleh saudara Sutekno yang merupakan anak dari terlapor. Pak, jika kita bilang mediasi Pak ya, sebagai pihak terlapor, apakah ada permintaan maaf secara langsung
atau ada ajakan untuk damai atau seperti apa tadi Pak? Kira-kira tadi ada nggak kayak terlontar permintaan maaf atau ya wis kita damai aja atau apa bahasanya? Justru dalam mediasi kali ini saya maupun klien saya tidak mendengar kata permintaan maaf atau menyesal. Memang ada keinginan mereka ini berdamai. Berdamai itu kan harusnya kalau mereka menyesal harus ada maaf dulu lah, permintaan maaf. Tapi itu saya dengar hari ini tidak ada. Untuk mediasi yang dilakukan hari ini tidak ada. Dengan kesimpulan itu kan kami melihat tidak ada itikat baik, dan barang yang dikembalikan itu pun itu karena ini sudah menjadi ranah kepolisian untuk memproses. Kalau kita tidak melaporkan, mungkin tidak akan dikembalikan barang itu. Begitu. Ya, terus tadi ada sempat membahas akta kematian. Dari biasanya mungkin dijelaskan nggak tadi untuk apa lebih jelasnya, atau hanya sekedar bilang kenang-kenang aja, atau dari pihak Budiana surat kematian ini atau akta kematian ini jangka waktunya untuk apa, bisa dijelaskan? Kalau saya kematian ini kan saya pakai untuk urusan perbankan. Lalu Karena sebagai istri dari perbankan dan beberapa rekening yang dulu itu kan kebanyakan itu kan atas nama almarhum. Terus kalau juga ada beberapa unit usaha itu yang atas nama almarhum juga. Jadi kalau dari saya atau kematian ini memang masih banyak ya kebutuhan itu dibutuhkan dengan menggunakan akta kematian ini. Jadi pada dasarnya dari pihak pelapor atas kasus ini masih melanjutkan proses hukumnya. Iya, masih dilanjutkan proses hukum. Oke. Atau ada fakta-fakta lain yang lebih memberatkan kenapa masih dilanjutkan, karena kembali lagi karena status mertua yang memang sudah sepuh, atau memang yang dikabarkan terkait dengan harta atau mas kawin atau cincin dari itu? Enggak. Atau lebih kepada apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuntutan ini itu kan berawal dari sikap perbuatan mereka. Dimulai dari sikap perbuatan mereka. Ketika semasa almarhum masih hidup, jadi masih perampasan hak, perampasan hak. Jadi ketika di rumah sakit itu saya juga sudah dirampas haknya, tidak berhak untuk mengambil keputusan. Yang berhak mengambil keputusan itu pihak keluarga. Jadi tidak benar adanya bahwa saya tidak memberikan pengobatan maksimal, saya menelantarkan dan saya tidak merawat. Pernyataan-pernyataan yang ada di luar itu tidak benar, karena hak saya itu sudah sejak awal itu sudah dirampas. Jadi lalu setelah itu dilanjutkan dengan fitnah pembunuhan. Nah, seperti yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, saudara sendiri gimana sih? Apa benar kalau misalnya yang memang membunuh, terus saya bersedia mengeluarkan uang segitu banyak? Menurut Anda masuk akalnya gimana? Karena ada bukti-bukti pembayaran. Iya, ada bukti-bukti pembayaran itu. Tentang tujuannya pembunuhan itu kan jadi ada uji lab almarhum juga kan, penyakitnya apa itu. Nah, itu tahap lanjutannya ya, bukti lab itu juga sudah sangat jelas. Dengan diagnosa yang ada itu juga sudah sangat jelas. Jadi di sini tidak ada kasus pembunuhan, itu tidak ada. Kasus penyiksaan, terus tidak merawat, penyekapan. Kasus-kasus seperti itu sebenarnya dia udah hoax gitu. Fitnah ya sih. Iya, fitnah. Jadi ada kayak sengaja atau tidak memang membuat. Nggak tahu sengaja atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang pasti berita-berita itu tidak benar. Terus dampaknya ke Cici sendiri? Dampaknya itu sangat luar biasa. Karena dampaknya bukan untuk saya pribadi, tapi dampaknya itu untuk keluarga besar saya.
apalagi iya, apalagi kan saya juga ada bisnis, ada usaha. Jadi dampaknya itu luar biasa. Jadi atas pertimbangan itu jadi masih melanjutkan proses. Iya. Jadi sebenarnya bukan sekedar yang beredar di luaran ya, hanya kasus KTP dan cincin, enggak seperti itu. Terus saya coba untuk hanya kasus sepele terus melaporkan mertua, enggak seperti itu. Lebih dari itu sebenarnya. Lebih dari itu. Lebih ke pencemaran nama baik, terus moral secara psikis juga terkena ya Ci ya. Iya. Yang mungkin dapat saya tambahkan adalah kasus ini kenapa dari klien saya masih bersikeras untuk melanjutkan, karena ini kaitan dengan harga diri, kaitan dengan nama baik, di mana isu yang sudah dilontarkan itu klien saya telah menelantarkan, bahkan lebih kejamnya membunuh suaminya sendiri, Subroto Adiwijaya, dan itu dipertegas juga dengan rekaman yang kami punya. Sedangkan berdasarkan fakta medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit terbesar di Jawa Timur, bisa ditunjukkan bahwa Subroto Adiwijaya itu menderita penyakit yang sampai hari ini tidak ada obatnya. Mungkin bisa dibaca. Reaktif ya Pak. Yang perlu dipertegas Pak, ini benar-benar hasil lab yang dikeluarkan oleh rumah sakit terkenal di Jawa Timur. Di sini yang kami bacakan adalah hasilnya reaktif terhadap HIV. Kalau orang sudah menderita penyakit ini, hampir dapat dipastikan karena memang belum ada obatnya, mereka akan meninggal. Tapi isu yang disebar di masyarakat Jombang itu bahwa klien kami telah melakukan pembunuhan, telah melakukan penelantaran, penyekapan, dan itu semua itu kami bisa buktikan dengan bukti rekaman yang kami punya, karena kami yang saya sampaikan itu semua berdasarkan fakta dan walaupun ada isu bahwa rumah sakit atau hasil medis ini saya sempat dengar ini direkayasa kan gitu ya. Kami bukan orang bodoh yang mau menjerumuskan diri kepada perkara pidana. Kalau kami merekayasa pasti ancamannya adalah pidana. Jadi kami sampaikan fakta bahwa ini benar-benar hasil medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Kemudian kaitan dengan perampasan hak yang tadi disampaikan oleh klien kami, Bu Diana, itu dapat kami sampaikan bukti yang terakhir di Rumah Sakit Islam Jombang. Di sini di surat pernyataan ini yang bertanda tangan ini adalah Sutikno yang tidak menyetujui memberikan izin kepada Rumah Sakit Jombang untuk memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan atas nama Subroto Adiwijaya kepada siapapun. Dalam hal ini juga termasuk istrinya, yaitu Bu Diana. Dan ini jelas-jelas merupakan perampasan hak seperti itu. Karena pada saat itu juga Diana masih istri ya, Cece masih istri. Sampai hari ini masih istri ya, dan tidak pernah menjadi mantan istri. Ya, kan meskipun gitu. Di bongnya tidak ada kaitan dengan di bong yang ada di makam itu menurut adat Tionghoa bahwa harusnya nama istri itu ada. Tetapi dengan sengaja, hanya mungkin jengkel, dia menghilangkan itu, menghilangkan identitas itu. Jadi seolah-olah hak istri ini hilang dan tidak dianggap. Orang tua mana atau siapapun yang mengalami itu, ini tidak bisa beranggapan bahwa ini adalah masalah yang kecil. Begitu ya. Etnis Tionghoa ya. Ya, karena itu adalah.
Jadi setelah beberapa minggu kemudian kondisi almarhum itu drop, lalu saya sudah mendapat kabar bahwa almarhum dibawa ke rumah sakit. Tapi rumah sakit mana saya belum dapat kabarnya, hanya dapat kabar bahwa kondisi almarhum drop. Lalu pada malam itu juga saya keliling di beberapa rumah sakit Surabaya, saya cari dan tidak ditemukan. Keesokan harinya saya baru diinfo bahwa ternyata ada di RSI Jombang, dan itu bukan saya yang ambil keputusan. Dan di RSI pun ada berita bahwa sudahlah dimasukkan RSI, nggak dijaga pula katanya gitu. Nah sekali lagi bukan saya nggak mau jaga, tapi adanya surat ini tadi ya yang menutup akses dan lain-lain, akses saya di RSI, jadilah saya juga tidak mendapatkan akses untuk menjaga, bahkan mendapatkan diagnosa medis pun tidak ada hak sama sekali. Tapi waktu pemulasaran jenazah JJ yang membayar administrasi. Iya betul. Ya. Terakhir JJ, almarhum divonis atau ada diagnosa HIV ya? Betul. Ada ketakutan nggak sih ke? Untuk antisipasi saya sudah melakukan cek lab dan ini hasilnya non reaktif. Namun untuk tindak lanjut lebihnya otomatis saya pasti akan melakukan rutin cek untuk beberapa tahun ke depan. Untuk masalah ketakutan, pada saat almarhum divonis dengan penyakit itu, saya juga langsung melakukan konsultasi pada dokter, dan dokter juga sudah memberikan penjelasan yang cukup banyak. Dan untuk itu saya merasa tidak khawatir karena Oda sebenarnya masih bisa hidup berdampingan secara normal dengan sesamanya. Jadi bukan berarti kalau kita tinggal satu rumah ketularan atau enggak, jadi kita masih bisa tinggal satu rumah, ya hidup berdampingan, menggunakan toilet yang sama, menggunakan gelas yang sama, itu tidak ada masalah. Ada lagi pertanyaan. Sejak didiagnosa HIV, kenapa Cece tidak memflorkan itu keluarga sehingga tidak ada fitnah-fitnah seperti itu? Fitnah-fitnah untuk pembunuhan atau tidak diperiksakan atau tidak dirawat? Siapa sih yang bakal berpikiran akan ada fitnah sebab pembunuhan dan lain-lain? Otomatis saya tidak. Dan yang utama adalah saya ingin keep diagnosa ini cukup untuk keluarga kami, saya keluarga ya lingkungan keluarga saja, jadi bukan untuk konsumsi publik. Sebenarnya ini kan juga merupakan, jika dikatakan aib juga aib, tapi jika dikatakan ini adalah edukasi, ya sekarang saya florkan ini untuk edukasi. Karena sudah jadi bumerang. Sudah jadi, iya. Toh masyarakat juga sudah tahu, daripada saya tetap mendapatkan predikat saya pembunuh dan lain-lain yang menyekat, yang apa segala macam, saya istri yang tega, menantu yang durhaka dan lain-lain, ya lebih baik saya buka aja kok. Ya. Dan kenyataannya adalah seperti ini faktanya. Oke. Ya. Cukup ya, Cia. Ya. Terima kasih waktunya. Saya sangat berterima kasih dengan kinerja Polsek Jombang. Sama seperti yang disebutkan oleh Pak Andri, meskipun kami harus menunggu hampir 6 bulan ya, namun akhirnya ada sedikit titik terang, dan kami harap proses selanjutnya ini mungkin bisa lebih cepat atau lebih efektif lagi, sehingga kami sebagai pencari keadilan itu merasa nggak was-was gitu. Jadi memiliki kepercayaan terhadap aparat negara.